Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan NPM 2211021036. Di video kali ini saya akan membuat tentang video resume mengenai kegiatan PKKMB tahun 2022. Stay tune ya. Hari pertama. Materi pertama, peranan Kepolisian RI dalam menangani kejahatan digital AKBP Yusriandi. Macam-macam kejahatan di dunia maya. Yang pertama, pelanggaran situs web, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access, judi online. Tips agar terhindar dari jeratan hukum UU nomor 11 tahun 2011 yaitu menyaring konten sebelum disebarkan ke medsos, melaporkan ke pihak yang berwajib jika menjadi korban, dan tulisan yang diposting harus sesuai dengan fakta dan data. Materi kedua yaitu cara membangun karakter dalam diri mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan perundungan yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati, STMSI. Bullying merupakan tindakan fisik maupun non-fisik yang dapat melukai tubuh atau perasaan dalam diri kita atau korban bullying tersebut. Kasus bullying ini sudah marak terjadi pada kalangan remaja di berbagai tempat, contohnya di sekolah, di lingkungan masyarakat, angkutan umum, dan sosial media. Materi ketiga yaitu penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Prof. Dr. KH Said Akil Siroj MA. Sifat nasionalis tidak dapat dipisahkan dari agama, karena jika seseorang nasionalis harus beragama dan seseorang yang beragama harus memiliki sifat nasionalis. Hari kedua materi pertama yaitu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMSI. Tujuan Merdeka Belajar Kampus yaitu untuk mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang fleksibel dan untuk menciptakan pelajar yang inovatif dan tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Indikator profil pelajar Indonesia yaitu bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebineka tunggal ika, dan berakhlak mulia. Materi kedua yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar, Esket Mkes, SPKKLP. Sumber pemenuhan kebutuhan bagi manusia seperti minum, makan, udara, air, dan juga obat-obatan. Adapun permasalahan mengenai lingkungan hidup di Indonesia yaitu yang pertama, lingkungan alam yang dieksploitasi, pesisir pantai dan lautan, serta pencemaran udara, air, dan tanah. Kedua, lingkungan buatan. Contohnya, penumpukan sampah, limbah, dan kawasan penduduk yang kumuh. Yang ketiga, lingkungan sosial. Contohnya, perubahan gotong royong dan keanekaragaman kelompok sosial. Materi ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MS. Karakteristik mahasiswa ideal yang pertama rajin belajar, kedua kreatif, ketiga inovatif, keempat disiplin, yang kelima peduli lingkungan, yang keenam memiliki orientasi yang jelas, yang ketujuh pandai menyesuaikan diri, yang kedelapan bermanfaat bagi orang lain dan rendah hati. Menjadi mahasiswa juga harus, yang pertama, mengembangkan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada. Yang ketiga, melakukan hal terbaik selama kuliah dan mentaati peraturan. Materi keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Suharto. Pencegahan dan pemutusan penularan COVID-19. Yang kedua, proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. Yang ketiga, pengembangan kreativitas jaringan TIK mendukung kinerja dan proses belajar. Hari ketiga, PKKMB tingkat fakultas.
Materi pertama, peraturan akademik, plagiarisme, dan sistem pembelajaran, yang disampaikan oleh Dr. Erni Hendrawati, SE, MSI. Peraturan akademik yaitu mengenai tata aturan dalam menghubungi dosen, cara berpakaian, cara pengambilan KRS, dan lainnya. Plagiarisme yaitu mengenai penjiplakan suatu karya ilmiah, dan sistem perkuliahan atau pembelajaran meliputi input, proses, output, dan outcome. Skill abad 21 yaitu literasi, kompetensi, quality, inisiatif, leadership, kreatif, kolaborasi, dan critical thinking. Materi 2 yaitu kode etik dan fasilitas mahasiswa yang disampaikan oleh Dr. Agrianti Komalasari, SEMSI, AKT, CACMA. Kode etik mengenai tata berperilaku atau etika mahasiswa baik di kampus maupun di luar kampus. Fasilitas yaitu mengenai fasilitas yang ada di kawasan FEB. Materi 3 yaitu perkenalan dengan pimpinan jurusan prodi. Mahasiswa diperkenalkan dengan para dosen yang mengajar di kelas dan para pembimbing akademik. Kuliahan dan pembimbing akademik. Mengenai SIEKADU, Sistem Kredit Mahasiswa atau biasa disebut KRS, dan pembagian pembimbing akademik. Hari keempat, kegiatannya Jumat Bersih, yaitu mahasiswa diurutkan sesuai dengan kelompok dan diberi tugas untuk membersihkan sekitaran gedung-gedung di FEB. Jelajah kampus. Mahasiswa diajak untuk berkeliling di kampus dan diberitahukan mengenai fasilitas gedung dan ruangan. Lomba-lomba. Mahasiswa melakukan perlombaan antar kelompok seperti lomba mading, tanaman hias, dan orasi. Materi pertama yaitu Bursa Efek Indonesia. Mahasiswa diberikan pengarahan mengenai saham dan investasi. Yang kedua, sharing session, yaitu mahasiswa diberikan arahan mengenai cara untuk berwirausaha dan pengenalan lembaga mahasiswa. Mahasiswa diberikan informasi mengenai lembaga yang ada di FEB. Contohnya DPM, BEM, Himepa, Himakta, dan lain sebagainya.